Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ribuan tahun kebatilan dilakukan oleh manusia tanpa disadari. Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil. Janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 42. Nah, kebenaran ini telah saya ketahui 11 tahun yang lalu dan selalu saya sosialisasikan baik di Facebook, YouTube, dan lain-lain. Jadi air hujan terbuang atau hilang ini batil. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 17, nanti saya akan jelaskan atau pahaminya secara jelas. Ini ada animasi banjir Kanal Timur. Kanal banjir timur selesai, kenapa Jakarta tetap banjir? Karena BKT banjir Kanal Timur bukan solusi banjir. Allah menjamin Al-Quran itu mudah. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Kita disuruh mengambil pelajaran dari petunjuk-petunjuk Allah ini. Al-Quran Surat Al-Hamar ayat 17. Al-Quran itu pada dasarnya mudah, dan Allah yang menjamin kemudahannya. Di antara kemudahan yang ada di dalam Al-Quran, mudah untuk dibaca dan dipelajari, mudah untuk dihafal, mudah untuk dipahami, karena sebagian besar dari ayat-ayat Al-Quran dapat dipahami oleh orang awam. Mudah untuk diamalkan, mudah untuk didakwahkan. Ustadz Zakaria Asyari, LC. Nah, itu Al-Quran itu mudah. Ini juga akan secara mudah saya informasikan ke Bapak Ibu supaya bisa dipahami dan kita tidak keliru lagi yang saya bilang dalam judulnya tadi, ribuan tahun kebatilan dilakukan oleh manusia tanpa disadari. Dan tadi kebatilan dan hak nggak boleh dicampur. Nah, ini selama ini yang saya lihat, walaupun kita beribadah dengan baik, dengan istiqomah, tapi ada kebatilan yang kita lakukan selama ini. Baiklah, saya jelaskan sebagai berikut. Mungkin ini petunjuk Allah tentang bagaimana mendefinisikan sebuah ayat. Ini adalah definisi dari Allah SWT. Diturunkan permulaan Al-Quran sebagai satu, petunjuk bagi manusia. Yang dua, penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu. Dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, ini pedoman saya dalam surat Ar-Ra'd ini. Saya akan urai mana petunjuk, mana penjelasan, dan mana pembedanya. Hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Nah, ini saya terjemah, ada terjemahnya lagi, akan saya bacakan. Diturunkan Al-Quran yakni dari Lauh Mahfud ke langit dunia di malam Lailatul Qadar sebagai petunjuk. Nah, firman Allah itu sebagai petunjuk menjadi hal, artinya yang menunjukkan dari kesesatan bagi manusia. Nah, jadi supaya kita nggak sesat, kita harus mengikuti petunjuk Allah tadi, yang hak tadi. Dan kedua, penjelasan-penjelasan, artinya keterangan-keterangannya yang nyata. Nah, ini ada buktinya, ini keterangan ini nyata mengenai petunjuk itu, yang menuntun pada hukum-hukum yang hak dan sebagai pemisah
yang memisahkan antara yang hak dengan yang batil itu. Nah, jadi cara mudahnya firman Allah itu pasti cocok dengan ciptaannya. Atau ayat qauliyah pasti sinkron dengan ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu semua yang ada peristiwa alam di bumi ini. Tapi kalau ayat qauliyah itu yang tertulis dalam Al-Quran. Nah, firmannya pasti cocok dengan ciptaannya, apa yang terjadi di sekitar kita. Termasuk turunnya hujan. Nah, ini surat Ar-Ra'd ayat 17. Akan saya pisah-pisahkan mana yang petunjuk dan mana penjelasan dan di mana pembedanya. Nah, ini petunjuknya. Allah telah menurunkan air hujan dari langit. Nah, buktinya ini yang animasi ini ciptaannya, yang firmannya yaitu surat Ar-Ra'd ayat 17 yang barusan saya baca. Kemudian maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, maka arus itu membawa buih yang mengambang. Nah, cocok juga ini antara firman dan ciptaannya. Ada air yang mengalir kalau hujan turun di lembah-lembah, dan ada buihnya. Nah, ini tetap masih petunjuk. Kemudian demikianlah Allah membuat perumpamaan. Nah, ini perumpamaan tadi, air dan buih itu diumpamakan sebagai perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Nah, yang benar di sini air dan yang batil di sini buih. Ini pembeda. Nah, sudah jelas. Kemudian penjelasannya. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Ya, ini kita percaya ini buih ini akan hilang ketiup angin. Penjelasannya, nah ini batil nih kalau sebagai buih. Ini perumpamaan ya. Kemudian, adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan. Nah, ini perumpamaan antara hak atau benar dan batil, antara air dan buih. Jadi kalau turun hujan, ada yang hilang, itu yang batil. Tapi kalau hujan itu tetap di bumi dan bermanfaat bagi manusia, itu yang benar. Udah jelas. Pembedanya jelas sekali, memahaminya juga cocok sekali dengan apa yang ada di bumi ciptaannya. Kalau turun hujan begini. Kemudian ini tadi antara firman dan ciptaannya. Kemudian atau saya perkuat lagi, ada ayat lagi. Dan dari langit kami turunkan air yang memberi berkah. Nah, tadi manfaat kan berkah. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu pepohonan yang rindang dan biji-bijian yang dapat dipanen. Nah, cocok juga ini di antara lain surat hujan. Kemudian Al-Mu'minun ayat 18, dan kami turunkan air dari langit dengan suatu ukuran, lalu kami jadikan air itu menetap di bumi. Nah, ini ditambah lagi, menetap di bumi. Bagaimana yang menetap di bumi itu? Yaitu yang infiltrasi. Kalau ini yang run-off. Run-off ini yang saat ini dibuang, selalu dibuang dengan kebijakan drainase konvensional. Nah, seperti ini. Ini udah ribuan tahun sejak Romawi kuno, sebelum Masehi. Sebelum ada petunjuk. Tapi setelah ada petunjuk 1444 tahun, tetap dibuang sampai sekarang. Jadi air hujan terbuang atau hilang. Seperti ini faktanya, kalau hujan turun, buang dari jalanan ke drainase, drainase ke sungai, sungai ke laut, hilang. Dari rumah, rumah ke drainase, drainase ke sungai, sungai ke laut, hilang. Nah, ini perbuatan batil menurut surat Ar-Ra'd ayat 17. Tadi yang saya jelaskan dengan detail, gamblang, dan memahaminya juga
cocok dengan yang terjadi di bumi. Jadi kebenarannya mutlak. Firman-Nya cocok dengan ciptaannya. Nah, kemudian itu sudah terbukti yang kita lakukan selama ribuan tahun oleh manusia. Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil. Dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 42. Nah, ini 11 tahun saya mengetahui kebenarannya atau yang hak. Selalu saya sosialisasikan di banyak tempat, seminar 3 kali. Nah, ini termasuk yang hari ini saya sosialisasikan dengan cukup jelas. Dengan dasar-dasar definisi ayat. Yang tadi ada petunjuknya, ada penjelasannya, ada pembedanya. Nah, terbukti di surat Ar-Ra'd tadi bahwa kalau hujan turun hilang itu batil. Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, karena itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu terhadap kebenaran Allah tersebut. Al-Quran Ali Imran ayat 60. Sebaliknya, kebatilan itu datangnya dari setan, musuh Allah, dan musuh hamba Allah yang beriman. Maka Allah melarang kita untuk mengikuti setan. Nah, ini kebatilan kan tadi. Berarti kalau kita melakukan kebatilan, berarti kita mengikuti setan. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, secara kafah, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan, sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Al-Baqarah surat 208. Nah, ini kita disuruh secara kafah. Jadi selama ini kita beribadah setiap hari dengan istiqomah, dengan melakukan perintah-perintahnya, meninggalkan larang-larangannya. Ternyata di waktu musim hujan kita melakukan kebatilan. Kebatilan itu berarti kita mengikuti langkah-langkah setan. Nah, mulai sekarang di musim hujan saat ini, nanti di bulan Januari, karena BMKG meramalkan hujan di Pulau Jawa akan dimulai bulan Januari. Di tahun ini 2023 kemarau panjang, kita sudah menyaksikan sendiri kekeringan di mana-mana. Ini akibat karena pas diberi rezeki sama Allah, hujan kita buang. Padahal membuang hujan tadi yaitu batil. Dengan demikian, siapa saja yang melakukan sebuah kebatilan, bermakna dianya telah mengikuti setan yang dilarang Allah SWT, dan siapa saja yang melaksanakan sebuah kebenaran, maka sesungguhnya ia telah mengikuti Allah SWT. Nah, marilah dengan video saya ini, yang mendengarkan, yang mengikuti, insya Allah mulai berubah, karena kita nggak mau keimanan kita dicampuri dengan kebatilan atau dengan langkah-langkah setan. Kita ingin masuk Islam secara keseluruhan atau secara kafah. Seperti ayat Al-Baqarah 208, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Jadi tidak ada kita mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Al-Baqarah 42. Nah, selama ini ternyata ribuan tahun manusia telah mencampur adukkan. Kita beribadah dengan istiqomah, tapi tidak disadari bahwa kita pada waktu musim hujan melakukan kebatilan, yaitu membuang hujan. Marilah kita simpan hujan di waktu musim hujan seperti ini, dipanen, kita masukkan ke sumur gali maupun sumur bor, atau kita masukkan tangki. Jadi kita tidak mencemari ibadah kita. Karena nih peringatan lagi surat Ibrahim ayat 7, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya
jika kamu bersyukur, nah bersyukur itu tadi kita menyimpan hujan, tidak mengingkari. Kalau membuang itu mengingkari. Niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Ini sudah terbukti di dunia dan di Indonesia. Kita buang itu hujan setiap musim hujan dan banjir makin bertambah, bukan berkurang. Padahal anggaran setiap tahun menggelontor untuk menanggulangi banjir. Nah, itulah karena hujan itu adalah rezeki. Rezeki secara logika, secara fakta nyata kita simpan. Ibrahim ayat 32. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Nah, ini semuanya fakta kebenaran. Surat Ibrahim, firman, dan faktanya juga seperti itu ciptaannya. Kemudian dengan air hujan itu dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Nah, rezeki pasti disimpan. Itulah Bapak dan Ibu, mari musim hujan ini kita adakan perubahan. Kita tidak mau berbuat kebatilan lagi yang bisa membuat iman atau ibadah kita terkontaminasi tanpa kita sadari karena kita sudah melakukan ribuan tahun. Jadi seolah-olah itu kebenaran, padahal ini bukti nyata, petunjuk kelola hujan yang Allah turunkan untuk manusia. Tadi udah jelas saya jelaskan dengan gamblang. Ya, tapi kalau memang ada masih belum bisa menerima, itu karena belum dapat hidayah. Kalau menurut saya. Yang masih menolak Arada 17 tidak diterapkan, padahal kita selama ini menerapkan yang batil. Petunjuknya benar, ada arah batil dan yang hak. Tapi yang hak itu yang menetap di bumi, yang bermanfaat untuk manusia, yaitu kalau hujan turun ya diresapkan, menetap di bumi. Tapi kalau yang dibuang, hilang, nah itu yang batil. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.